warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang senyawa karbon, terutama untuk alkohol dan eter. Bahasan pertama yang akan kita pelajari adalah tentang alkohol. Alkohol adalah senyawa turunan alkana karena satu atom H atau lebih dari alkana digantikan oleh gugus OH. Ya, contoh-contohnya seperti ini, ya. Jika dulu kita mengenal CH4 itu adalah metana, ya. Kalau satu gugus satu atom H-nya itu digantikan dengan OH, maka akan berubah jadi seperti ini. H yang semula 4 akan satu atom H-nya itu akan digantikan dengan gugus OH karena dia kalau namanya alkana metana. Ketika dia menjadi alkohol, setelah digantikan dengan OH namanya menjadi metanol. Ya. Jika dulu kita mengenal etana itu adalah C2H6, satu atom hidrogennya digantikan dengan OH akan berubah menjadi etanol. Jika propana menjadi propanol, butana menjadi butanol, pentana menjadi pentanol, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau awalnya adalah alkana, ketika satu atom H-nya digantikan dengan satu gugus OH, ya, dia akan berubah menjadi alkanol atau alkohol. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa alkohol atau alkanol itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 1OH. Ya, jadi satu atom hidrogennya digantikan dengan OH atau ROH. Jadi inilah adalah alkil. Kita semua masih ingat alkil di bahasan haloalkana sudah kita singgung. Kemudian alkohol dibagi menjadi 3 macam. Ya, ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, dan ada alkohol tersier. Alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Rumus umumnya seperti ini, ya. Ada OH di sini. OH ini terikat pada C primer. Ingat di bahasan di kelas 11 semester 1, semester ganjil, ya, kita sudah pernah membahas atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Nah, contohnya di sini ini adalah termasuk alkohol primer. Jadi di sini ada gugus OH, ya, ada gugus OH itu nempel di C primer, maka dikatakan ini adalah alkohol primer. Berikutnya adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Ingat, atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Bahasan di kelas 11. Ya, rumus umumnya seperti ini. Jadi ini OH ya, bukan CH, tapi ini adalah OH. Ada OH nempel di C sekunder. C sekunder itu mengikat dua atom C yang lain atau mengikat dua alkil. Ya, itu namanya atom C sekunder. Contohnya ini, ya, ini adalah alkohol sekunder karena di sini ada OH yang melekat pada C sekunder. C ini adalah C sekunder mengikat satu dan dua atom C yang lain. Berikutnya adalah alkohol tersier. Alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Ya, rumus umumnya seperti ini. Ingat, C tersier adalah atom C yang mengikat tiga atom C yang lain. Jadi C ini adalah C tersier, ya, karena dia mengikat 1, 2, 3 alkil atau mengikat 3 atom C yang lain. Dan OH ini nempel di C tersier, maka dikatakan dia adalah alkohol tersier. Ya, contohnya seperti ini. Ini C tersier. Nah, untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier bisa dilakukan dengan reaksi oksidasi. Ya, reaksi oksidasi itu alkohol direaksikan dengan suatu oksidator. Biasanya di sini yang dipakai adalah KMNO4 atau K2Cr2O7. Nah, zat oksidator akan memberikan atom O. Ya, sehingga oksidator biasanya dalam sebuah persamaan reaksi, oksidator itu ditulis dengan
O dengan kurung kotak seperti ini. Jadi simbol O dengan kurung kotak seperti ini menunjukkan bahwa suatu reaksi itu melibatkan suatu oksidator. Nah, misalnya kita akan menguji apakah di alkohol primer. Untuk alkohol primer ketika dioksidasi akan menjadi aldehid. Jadi oksidasi alkohol primer akan menghasilkan suatu senyawa aldehid. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah alkohol primer dioksidasi, ada lambang O kurung kotak ini menunjukkan bahwa ada oksidator yang dipakai. Dioksidasi dia akan menghasilkan aldehid. Jadi di sini OH ketika sudah dioksidasi akan menghasilkan gugus aldehid. Ya. Nah, sedangkan jika oksidatornya berlebih, ya, aldehid yang terbentuk ini akan dioksidasi lebih lanjut menghasilkan asam karboksilat. Ya, seperti ini. Jadi di sini adalah aldehid, ya, dioksidasi lebih lanjut karena oksidatornya berlebih akan menghasilkan asam karboksilat. Atau ringkasannya seperti ini, alkohol primer dioksidasi pertama akan menghasilkan aldehid, aldehid dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, sekarang untuk oksidasi alkohol sekunder bagaimana? Alkohol sekunder ketika dioksidasi akan menghasilkan keton. Contohnya seperti ini adalah alkohol sekunder, ya, dioksidasi akan menghasilkan keton. Nah, alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan keton. Sedangkan untuk alkohol tersier dia tidak dapat dioksidasi. Ya, jadi itu cara untuk membedakan alkohol sekunder, alkohol primer dan alkohol tersier, ya. Terus kemudian berikutnya kita akan belajar tentang tata nama alkanol atau tata nama alkohol. Nah, untuk menamai alkohol ya secara yupak ya, tata nama itu ada dua macam, ada tata nama secara yupak, ada tata nama secara trivial. Tata nama secara yupak adalah tata nama yang disepakati oleh para ilmuwan, sedangkan nama trivial atau tata nama trivial itu adalah tata nama perdagangan, ya, nama pasar atau nama dagangnya. Nah, untuk tata nama yupak, langkah pertama sama seperti kita menamai senyawa karbon yang lain. Seperti kita menamai alkana di kelas 11, kita harus menentukan rantai induk. Kita masih ingat rantai induk adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH dengan syarat ada gugus OH. Sekalipun dia panjang, tapi ketika dia tidak mengandung gugus OH, dia tidak bisa ditentukan sebagai rantai induk. Nah, setelah kita menentukan rantai induk, kita memberi nomor pada rantai induk seperti kita menamai alkana, ya. Penomoran itu dimulai dari atom C, ujung atom C yang paling dekat dengan gugus OH. Ya, jadi ujung rantai yang posisinya paling dekat dengan OH itu mendapatkan nomor terkecil. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kita punya alkohol, maka kita akan menentukan rantai induk. Ini rantai induknya. Nah, sedangkan ujungnya kan ujung kiri dan ujung kanan. Kita lihat yang paling dekat dengan OH adalah ujung kiri kanan, sehingga nomor 1 kita mulai dari ujung kanan. Sedangkan sisanya yang tidak masuk ke dalam rantai induk kita sebut sebagai cabang. Ingat cabang atau alkil kan ada metil, etil, ya, propil, butil dan sebagainya. Nah, kebetulan di sini cabangnya adalah CH3, maka cabangnya ini nanti kita sebut sebagai metil. Nah, karena metil ada terletak di nomor 2, maka namanya adalah 2-metil butanol. Kenapa harus butanol? Karena rantai utamanya itu adalah 4, ya, alkohol yang mempunyai atom C4. 4 itu kan butana, kalau alkana. Kalau dalam alkohol atau alkanol jadi butanol, sehingga namanya adalah 2-metil butanol. Contoh berikutnya, misalnya kita punya seperti ini, senyawa karbon yang seperti ini. Langkah pertama sama, kita tentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang terpanjang dan harus mengikat gugus OH. Kita lihat di sini, ini kan terpanjang dan dia juga mengandung gugus OH. Ada C yang ditempeli gugus OH. Ini adalah rantai
utama. Ya, sedangkan sisanya ini ya kita sebut sebagai cabang karena C2H5 namanya adalah etil, sedangkan yang ini juga cabang karena CH3 namanya adalah metil. Ya, jadi rantai utama sudah kita tentukan, cabang sudah kita beri nama. Sekarang kita langkah berikutnya adalah memberi nomor. Ingat, memberi nomor harus dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan OH. Nah, di sini kita lihat ujung C ini dekat dengan OH, jaraknya 3, di sini juga 3. Jadi kita nomori dari kiri maupun kita nomori dari kanan itu sama saja. Ya. Nah, sekarang kalau sama saja, prioritasnya adalah selain di dekat dengan OH, kita juga tentukan prioritas yang paling dekat dengan cabang juga. Jadi kalau dari kiri kita kan lebih dekat dengan cabang, jadi kita ambil dari kiri. Oke, sekali lagi saya tegaskan, penomoran atom C itu dimulai, syarat pertama dimulai dari yang paling dekat dengan OH. Kalau kiri dan kanan sama, ternyata kedekatannya dengan OH, jaraknya sama dengan OH sama, kiri dan kanan, kita prioritas yang kedua, kita cari yang paling dekat dengan cabang dulu. Nah, karena di sini yang paling dekat dengan cabang adalah yang kiri, maka kita nomori dari yang kiri. Nah, di sini karena yang kiri ini adalah C2H5, maka nomornya juga ada 2, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya ini nomor 3, yang ini adalah C nomor 4, ini C nomor 5, ini C nomor 6, dan ini C nomor 7. Nah, karena di sini rantai utamanya C-nya ada 7, maka nanti rantai utamanya kita beri nama heptanol. Rantai utamanya heptanol, ada etil di nomor 3, ada metil di nomor 4, maka namanya adalah 3 etil, 4 metil, 4 heptanol. Kenapa kok 4 heptanol di sini? Kenapa di sini ada 4 heptanol? Kita lihat OH, ini kan heptanol, dan OH tidak nempel di C nomor 1, tapi nempel di C nomor 4. Kalau yang ini bedanya kan langsung butanol karena OH nempel di C nomor 1, sedangkan ini OH nempel di C nomor 4. Itu tata nama untuk alkohol secara IUPAC. Nah, sekarang tata nama alkohol secara trivial atau secara nama dagang, ya, dimulai dengan menyebut nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH, kemudian diikuti dengan nama alkohol, ya. Misalnya ini adalah kalau kita tadi etanol ya, ini kan biasanya namanya adalah etanol karena di sini ada 2 etana, tapi karena dia sudah berubah menjadi alkohol, maka dia namanya menjadi butanol. Nah, kalau nama trivial kita lihat di sini, ini nama alkilnya adalah etil, maka ini namanya menjadi etil alkohol kalau nama trivial. Jadi nama IUPAC-nya adalah etanol, nama trivialnya adalah etil alkohol. Contoh berikutnya, kalau ini di dalam nama IUPAC adalah propanol, karena C-nya ada 3 rantainya. Kalau secara trivial, karena ini adalah propil, maka ini adalah propil alkohol. Tuh. Itu nama trivial. Nah, sekarang kita belajar isomer. Kita tahu di kelas 11 kita sudah belajar isomer. Isomer adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama tapi strukturnya berbeda. Sama, alkohol juga mempunyai isomer. Ya, isomer pada alkohol meliputi isomer posisi. Isomer posisi adalah isomer di mana rumus molekulnya sama, alkohol itu rumus molekulnya sama, tetapi letak OH-nya atau posisi OH-nya itu berbeda. Contohnya misalnya di sini 1 propanol dan 2 propanol. Kita lihat di sini OH posisinya di nomor 1, sedangkan ini OH posisi di nomor 2. Maka 1 propanol dan 2 propanol itu disebut isomer posisi. Kalau isomer yang kedua ada isomer optik. Isomer optik adalah isomer yang terjadi pada suatu senyawa karbon yang mempunyai atom C chiral. Apa itu atom C chiral? Atom C chiral itu seperti ini. Atom C chiral adalah atom C yang mengikat keempat gugus yang berbeda. Jadi C ini keempat tangannya itu mengikat gugus yang berbeda. Misalnya C yang ini tangan yang satu mengikat gugus H,
tangan satunya lagi mengikat CH3, satunya lagi mengikat C2H5, satunya lagi mengikat OH. Dan keempat-empatnya ini kan berbeda. Karena keempat tangannya ini mengikat gugus yang berbeda, maka C ini disebut atom C kiral. Nah, khusus untuk senyawa yang mengandung atom C kiral, dia bisa dicerminkan atau disebut dengan isomer optik. Pencerminannya seperti ini. Nah, ibaratnya di sini ada cermin, ya, ketika dicerminkan, ini ketika dicerminkan ke sini akan menghasilkan seperti ini. Ya. Jadi seperti kedua telapak tangan kita ketika kita cerminkan. Nah, itu namanya isomer optik. Ya, mengandung atom C kiral pasti ada isomer optik. Seperti alkohol di sini 2-butanol. Ya, di dalam 2-butanol itu ada isomer optik. Isomer alkohol berikutnya adalah isomer gugus fungsi. Karena di sini isomer gugus fungsi adalah isomer di mana di situ ada dua senyawa dengan rumus molekul yang sama tapi gugus fungsinya berbeda, tidak bisa kita bahas di sini. Nanti akan kita bahas setelah kita membahas tentang ether, ya. Nanti kita bahas bersama dengan ether. Nah, itu tentang alkohol. Nah, sekarang kita bahas yang kedua tentang ether atau disebut juga dengan alkoksi alkana. Ether ini adalah nama dagang atau nama trivial. Alkoksi alkana ini adalah nama yupak, ya. Nah, rumus umum ether adalah CnH2n plus 2O, sama dengan alkohol. Rumus umumnya seperti ini, ya. Cuman nanti strukturnya berbeda. Kalau alkohol kan ROH, kalau ether RO, di sini ada R lagi. Ya, jadi bukan H, tapi ini diganti dengan R. Nah, untuk tata nama ether, yang pertama kita akan belajar tata nama yupak. Otomatis karena kita belajar tata nama yupak, kita akan belajar tata nama untuk alkoksi alkana. Nah, alkoksi alkana berarti dibagi menjadi dua, ada gugus alkoksi, ya, ada gugus alkana. Apa itu gugus alkoksi? Gugus alkoksi itu nanti gugus dari ether yang kita pilih yang rantai C-nya lebih pendek. Jadi alkil dari alkoksi alkana itu kita sebut sebagai alkoksi, itu alkil yang rantai C-nya lebih pendek. Nanti kita lebih jelasnya lewat contoh ya. Sedangkan yang kita sebut sebagai gugus alkananya adalah yang rantai C-nya lebih panjang. Itu nanti kita pakai sebagai alkana. Jadi alkoksi yang rantainya pendek, alkana yang rantainya panjang. Contohnya seperti ini. Oke. Ini kan di antara O ini kan ciri ether. Ciri ether itu ada O di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini adalah alkil dan ini juga alkil. Nah, karena CH3 ini adalah alkil yang pendek, maka CH3 ini kita pakai sebagai, kita anggap sebagai alkoksi. Sedangkan CH2CH3 ya, ini sebagai alkananya karena dia lebih panjang. Nah, karena CH3 ini adalah metil, biasanya kita sebut sebagai metil, tapi karena dia berfungsi sebagai alkoksi, maka kita sebut ini adalah metoksi. Ya, jadi metana yang berfungsi sebagai alkoksi namanya adalah metoksi. Sedangkan ini adalah etil, ya, tapi karena dia berfungsi sebagai alkana, maka dia kita sebut sebagai etana. Sehingga nama yupak dari senyawa ether ini adalah metoksi etana. Gitu. Contoh pertama untuk menamai secara yupak pakai alkoksi alkana. Contoh berikutnya. Ini kita punya lebih pendek karena dia metil maka metoksi. Ini lebih panjang propil jadi propana. Karena metoksi ini nempel di C nomor 1, maka kita sebut sebagai 1 metoksi propana. Bandingkan dengan contoh berikutnya. Kita lihat. Sama, ini adalah metoksi. Ini ada metoksi, tapi kita lihat. Metoksi nempel di C nomor 2. Ini juga karena 3, ya, propana juga, maka kita menyebutnya dengan 2 metoksi propana. Ya, jadi sama-sama metoksi propana, tapi ini CH3-nya nempel di C nomor 1, ini CH3-nya nempel di C nomor 2, sehingga namanya jadi metoksi propana. Contoh berikutnya, misalnya seperti ini, ya. Kita lihat di sini, ini adalah gugus alkoksi pendek, ini gugus yang panjang, alkana. Kita lihat alkoksinya adalah etoksi karena di etana.
namanya adalah etoksi, sedangkan ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah pentana, sehingga namanya menjadi 2 etoksi 4 metil petana. Nah, sekarang nama trivial ya, eter diberi nama alkil-alkil yang mengapit O menurut abjad dan diikuti dengan kata eter. Nah, seperti ini kan metil, ini etil ya. Namanya etil, metil, eter. Ini etil karena ada etil 2 namanya jadi dietil eter. Sedangkan ini metil propil namanya jadi metil propil eter. Itu nama trivial ya. Ini metil, ini isopropil namanya jadi metil isopropil eter. Itu nama trivial untuk eter. Nah, sekarang isomer gugus fungsi. Nah, setelah kita membahas tentang eter, kita sekarang membahas tentang isomer. Ya, isomer gugus fungsi ini adalah isomer di mana ada 2 senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, di sini alkohol dan eter mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, sama-sama CnH2n plus 2O, alkohol dan eter sama-sama gugus rumus molekulnya sama, CnH2n plus 2O, tapi kita lihat sama-sama C26O. Kalau alkohol seperti ini, eter seperti ini, maka bisa dikatakan mereka adalah isomer gugus fungsi. C3H8O sama seperti ini, isomer gugus fungsi. C4H10O, kalau alkohol seperti ini, eter seperti ini. Itu adalah isomer gugus fungsi. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dan pembahasan kita tentang alkohol dan eter. Semoga bermanfaat dan bisa mempermudah kalian memahami tentang subbab alkohol dan eter. Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.